Ting, Miranda yang kembali ke apartemennya kini tiba di apartemennya. Lalu perempuan itu segera masuk ke dalam apartemen dan mendapati putranya dan Josan sedang tertidur di sofa ruang tamu. Miranda pun mendekati putranya dan melihat putranya yang tertidur dengan lelap. Syukurlah dia tidur lelap, ucap Miranda dengan suara yang pelan, dan rasa syukur melingkupi hatinya karena selama beberapa waktu terakhir perempuan itu terus merasa cemas akan keadaan putranya. Bagaimanapun, setelah putranya diculik, perempuan itu terlalu cemas kalau putranya mungkin akan mengalami sebuah perubahan yang menyiksa pria kecil itu. Tapi syukurnya putranya kuat dan sekarang baik-baik saja. Maka Miranda memperbaiki selimut putranya dan melirik ke arah Josan yang tidur tanpa menggunakan selimut. Miranda pergi mengambil selimut dan menyelimuti pria itu. Saat Miranda menyelimuti Josan, perempuan itu menghentikan gerakannya ketika tiba-tiba saja ia mendengar Josan bergumam, Miranda." Gumam Josan sambil mengulurkan tangannya menyentuh tangan Miranda yang saat itu masih sementara memegang selimut. Miranda pun mengerutkan keningnya melihat tangannya yang dipegang oleh Josan. Dan dia kembali mendengar Josan bergumam pelan, katanya, "Miranda." "Kenapa pria ini menyebut-nyebut namaku dalam tidurnya?" ucap Miranda dalam hati sambil mengulurkan tangannya yang bebas untuk melepaskan tangan Josan dari tangannya. Tetapi ketika ia hendak melepaskan tangan Josan, Miranda menyadari bahwa genggaman tangan Josan semakin erat di tangannya, hingga membuat Miranda jadi agak khawatir. Apakah dia mimpi buruk? Ucap Miranda dalam hati. Ia kini tidak tega untuk memaksa Josan melepaskan tangannya kalau pria itu sedang mimpi buruk. Maka Miranda memilih terdiam selama beberapa saat menunggu pegangan tangan Josan padanya melemah. Tetapi ketika perempuan itu sedang menunggu, tiba-tiba saja Josan terbangun dan menatap Miranda sehingga tatapan kedua orang itu saling bertemu. Miranda terkejut dan saat ini dia merasa sedikit malu karena merasa dia telah melakukan kesalahan. Sementara Josan, dia yang sadar bahwa tangannya memegang tangan Miranda, ia pun melepaskan pegangannya pada tangan Miranda sebelum pria itu duduk dengan tekad. "Maaf, aku sedikit bermimpi buruk," ucap Josan langsung membuat Miranda menganggukkan kepalanya. "Apa kau mau lanjut tidur atau mau kubuatkan minuman?" tanya Miranda pada pria di depannya untuk mengalihkan pembicaraan, karena dia merasa tidak pantas untuk menanyakan tentang mimpi pria itu. "Tidak usah, sepertinya aku harus pulang," ucap Josan sambil melipat selimut yang ada di pangkuannya. Miranda hanya menganggukkan kepalanya dan membiarkan pria itu meninggalkan apartemennya setelah melipat selimutnya. Setelah Josan pergi, maka Miranda pun langsung memegangi tangannya yang tadi dipegang oleh Josan. Dan saat ini perempuan itu merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Josan. Meski begitu, Miranda tidak terlalu memikirkannya dan perempuan itu memilih melanjutkan aktivitasnya dengan bersih-bersih apartemen. Tetapi ketika Miranda sedang membersihkan apartemen, tiba-tiba saja ponsel yang diletakkan di atas meja berdering, sehingga Miranda memeriksa ponselnya dan mendapati sebuah panggilan telepon yang berasal dari nomor tak dikenal. "Halo?" ucap Miranda pada orang di seberang telepon ketika dia telah memutuskan untuk mengangkat panggilan telepon itu. "Ini aku, ibu mertuamu. Besok adalah ulang tahun ayahmu. Dia ingin kau datang ke ulang tahunnya bersama dengan putramu. Kau tidak perlu membawa apa-apa, cukup datang bersama-sama saja. Itu sudah cukup bagi kami," ucap perempuan dari seberang telepon dengan nada suara yang datar, membuat Miranda mengepal kuat tangannya dengan perasaan kesalnya. "Maaf Nyonya, tetapi besok saya sudah ada janji dengan orang lain. Dan juga tolong berhenti menyebut saya sebagai menantu Anda. Saya cemas akan ada salah paham jika orang lain mendengarnya," ucap Miranda pada perempuan di seberang telepon. Kau dan putraku belum resmi bercerai, jadi kau tetap menantuku. Dan cucuku yang tampan itu, kau tidak boleh menyembunyikannya dan memisahkannya dengan keluarga kandungnya. Jika kau terus bersikap seperti ini,
maka aku yang akan memperjuangkan hak asuh cucuku meskipun Leo membiarkanmu yang merawatkannya. Tegas perempuan dari seberang telepon membuat Miranda semakin kesal. Tolong Nyonya jangan berkata seperti itu. Bagaimanapun putraku masih berada di umur dia akan mengikuti ibunya kalau orang tuanya berpisah. Dan selama ini pun aku yang telah merawatnya dari kecil sampai sekarang. Jadi kalian tidak punya hak untuk merebutnya dariku. Tegas Miranda pada perempuan di seberang telepon sebelum dia menekan tombol reject pada layar ponselnya. Tetapi ketika Miranda berbalik untuk kembali melanjutkan pekerjaan bersih-bersih rumahnya, Miranda tersentak kaget ketika ia melihat putranya ternyata sedari tadi berdiri di belakang mendengarkan percakapannya dengan orang yang menelponnya. Apalagi saat itu Miranda bisa melihat wajah Wendy yang tampak tidak senang menatapnya sehingga Miranda menjadi kalang kabut menghampiri putranya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan saat bab barunya telah update.